Lillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para guru-guru kita yang kami muliakan, para asatidz, mudah-mudahan kita doakan tentunya kepada semua guru-guru kita, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kekuatan sehingga terus istiqomah untuk membimbing kita semua terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabat beliau, kepada pengikutnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Faizin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Rajab, kita kenal dan kita mengetahui bahwa di dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa besar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah memulai peristiwa ini dengan kalimat tasbih, subhana. Allah mulai kalimat ini dengan kalimat tasbih. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya untuk membenarkan peristiwa besar tersebut, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya Allah mulai dengan kalimat tasbih, maha suci Allah. Artinya kalau sudah mempertaruhkan kemahasuciannya, berarti ini peristiwa benar-benar terjadi. Ini bukan peristiwa biasa. Ini bukan peristiwa bohong. Ya, sampai Allah mengawalinya dengan kalimat tasbih, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Banyak sekali hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tetapi yang akan Al-Fakir garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini adalah oleh-oleh besar yang didapat
dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah kewajiban sholat yang awalnya 50 waktu, kemudian mendapat saran dari Nabi Musa agar Nabi Muhammad SAW balik lagi meminta keringanan, kemudian Allah berikan keringanan sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Lalu bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita? Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Kata Nabi, seandainya kalian melihat di depan rumah kalian ada sungai yang bersih airnya, jernih airnya, kemudian kamu mandi dengan air tersebut sehari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Kata sahabat, tidak ya Rasul, tidak akan ada kotoran kalau kami mandi di sungai yang airnya bersih, mandinya sehari 5 kali, enggak ada kotoran, bersih badan kita. Lalu Nabi melanjutkan, qala fadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Kata Nabi, demikianlah juga sama dengan solat. Seperti itulah gambaran solat. Solat yang 5 waktu apabila dikerjakan terus didirikan, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan solat yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Jadi jaga solat kita yang pertama nih. Jaga solat, ajari anak-anak kita untuk terus belajar mendirikan solat dari kecil. Ya, dari kecil, dari sekarang, agar mereka terbiasa. Ya, kita ingin berharap memiliki putra-putri yang soleh dan soleha, putra-putri yang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sholat. Maka sebagai orang tua memberikan contoh, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kita akan melihat kalau orang tuanya rajin ibadah, dia akan ikut. Jangan hanya nyuruh doang tapi tidak menjadi contoh. Nyuruh gampang, langsung kita praktekkan. Ketika kita menyuruh, kita udah siap peci, sarung, baju koko, udah siap jalan. Nyuruh anak sholat lo, kita masih nongkrong di depan TV. Mama anak malah dicengin nanti, bapak aja masih lihat TV, emak aja masih lihat sinetron. Berikan, jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, sholat, maka sholat ini bisa menghapus kesalahan kita, bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka oleh-oleh besar ya dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah jaga sholat kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Ada para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan an dzikrillah ini adalah anis sholah, jangan lalai daripada mendirikan sholat. Ya, jaga sholat kita. Yang pertama, sholat bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, kalau bicara salah dan dosa,
Siapa di antara kita yang bersih, yang suci, yang tidak punya dosa? Kita ini adalah manusia yang banyak salah, banyak dosa. Tetapi jangan pernah putus asa. Allah maha luas ampunannya. Terus jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dosa kita banyak, taubat, ya, istiqomah dengan solat kita, itulah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan ditanya yang pertama kali nanti di hari kiamat adalah as-shalah, tentang solatnya. Solatnya bagaimana? Tidak nanya hartanya berapa banyak, jabatannya seberapa tinggi, kekuasaannya seberapa besar, seberapa hebat. Tidak. Yang ditanya pertama kali nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Ya, fa in salahat sairu amali. Ketika solatnya bagus, maka amal yang lain juga ikut bagus. Wa in fasadat fasada sairu amali. Ketika solatnya rusak, maka amal yang lain juga ikut rusak. Sedekah rajin, baca Quran rajin, amal-amal yang lain banyak. Tetapi ketika kita meninggalkan solat, maka rusak amal-amal itu. Maka utamakan, ya, jaga solat kita. Kalau solat ini sudah bagus, solat kita sudah baik, maka insya Allah dalam Al-Quran dijelaskan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat kalau sudah dikerjakan, didirikan dengan betul, dengan benar, maka mampu mencegah pelakunya daripada perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Ada orang yang sudah sholat tapi dia masih ngomongin orang. Ada orang yang sholat tapi dia masih suka bohong, masih suka berbuat maksiat. Di mana letak salahnya? Bukan ayat Quran yang salah, orangnya yang belum mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ada yang enggak beres dalam solatnya. Kalau sujudnya benar, solatnya benar, insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Hadirin jamaah solat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat ini adalah sebagai penghubung kita kepada Allah. Ma sumiyatis salatu salatan illa li'annaha sillatun bainal abdi wa rabbih. Salat ini dinamakan penghubung karena memang dia penghubung antara hamba dan Tuhannya. Penghubung kita kepada Allah adalah salat. Fa idza qata'atis salata in qata'at tilka sillah. Maka ketika ada orang yang meninggalkan salat, maka putuslah hubungannya dengan Allah. Kalau kepada sesama manusia saja kita harus jaga hubungannya dengan baik, ya, jaga silaturahim dengan baik kepada sesama, maka dengan Allah pun harus kita jaga. Terputus hubungan kita ketika kita meninggalkan sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah kita, jangan pernah kita meremehkan tentang sholat. Ya, banyak sekali faidah-faidahnya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ya, karena keterbatasan waktu itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang intinya adalah jaga sholat kita. Kalau sholatnya sudah benar, sudah baik, maka akan melahirkan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.